Itu kan ada semacam lorong kan ya, untuk tempat lubang mengintai. keren banget. Jadi kalau ada musuh yang deket langsung jeder jeder gitu. Ini kan dulu pasti ada tembok gitu kan. Ini pintu masuknya nih dulunya. Benteng peninggalan zaman VOC Belanda yang ada di sini bisa terbangun karena adanya konflik antara bapak dengan anak. Bapaknya anti banget sama Belanda, tapi anaknya itu dukung banget VOC Belanda. Dan Boska semua pasti tahu tentang kisah konflik antara ayah dan anak ini, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa sebagai ayahnya yang waktu itu diperangi atau dilawan oleh anaknya yang bergelar Sultan Haji. Sultan Haji dengan VOC ini kan ibaratnya udah besti lah begitu. Akhirnya pada saat itu Sultan Haji bisa memenangkan pertempuran dan mengambil alih kekuasaan yang dibantu oleh VOC ya. Akhirnya sebagai imbalan Sultan Haji mengizinkan pihak VOC untuk membangun benteng Spilwijk ini. Itulah sumber sejarah yang paling populer untuk menjelaskan sejarah benteng Spilwijk ini. Tapi tunggu Boska, ada sumber lain yang menyatakan bahwa benteng Spilwijk ini sebenarnya bukan murni buatan Belanda loh. Yang mulai bikin benteng ini justru Sultan Ageng Tirtayasa, sultan paling kuat pada zamannya. Ceritanya gini, sekitar pertengahan abad 17, Kesultanan Banten sedang ada di puncak kejayaan. VOC Belanda tidak suka Kesultanan Banten makin kaya dan sejahtera. Lalu muncul keinginan Belanda untuk menguasai segala aspek kejayaan yang dimiliki Kesultanan Banten. Biasalah ya, Belanda emang begitu tabiatnya. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa nggak tinggal diam. Beliau menyusun strategi pertahanan besar-besaran. Salah satunya bikin benteng yang sekarang kita lihat ini untuk pertahanan militer Kesultanan Banten, guna menjaga kedaulatan wilayah dan ekonomi Banten. Benteng ini dibangun Sultan Ageng Tirtayasa di pinggir laut karena paling rawan diserang oleh kapal-kapal Belanda. Benteng ini dibuat dari campuran batu karang dan bata merah, arsitektur khas lokal Banten. Lalu dikerjakan oleh para pekerja Tionghoa dan pribumi. Tapi belum selesai benteng ini dibangun, konflik besar terjadi di dalam keluarga Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa yang terkenal anti VOC Belanda bersitegang dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Abu Nasr Abdul Qohar alias Sultan Haji. Sultan Haji yang sangat ingin berkuasa menggantikan ayahnya ini punya perbedaan sudut pandang terhadap VOC Belanda. Intinya, menurut Sultan Haji, VOC adalah pihak yang bagus untuk menjadi rekan bisnis. Sedangkan ayahnya adalah musuh berat VOC Belanda. Waduh, ribet dah nih urusan. Akhirnya Sultan Haji yang berhasil dihasut VOC Belanda ini bekerja sama dengan VOC untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri. Dan perang pun dimulai. Tahun 1682, VOC menyerang besar-besaran, dan Banten akhirnya jatuh ke tangan VOC. Benteng yang belum selesai ini menjadi milik VOC atas pemberian Sultan Haji sebagai imbalan karena telah membantunya merebut kekuasaan Banten dari ayahnya. Lalu VOC menunjuk Hendrik Lucas Cardel sebagai arsiteknya untuk melanjutkan pembangunan benteng ini. Menir Cardel menambah sentuhan gaya Eropa. Tembok makin tebal, parit di sekeliling benteng untuk menghambat musuh, dan 4 bastion di setiap sudutnya untuk memantau pergerakan musuh. Dan waktu selesai pembangunannya tahun 1684, VOC Belanda memberi nama benteng ini Fort Spilwijk, diambil dari nama gubernur jenderal saat itu Cornelis Janszoon Spelman, untuk menghormatinya. By the way, arti nama Spilwijk adalah tempat bermain. Entah kebetulan atau gimana, benteng ini kembali ke kodrat sesuai arti namanya. Iya, benteng ini sekarang jadi tempat bermain untuk anak-anak. Jadi kalau Boska mengira benteng ini warisan Belanda, ya setengahnya benar, tapi setengahnya lagi warisan Sultan Ageng Tirtayasa juga. Ya udah, sekarang kita telusur yuk. Oh ya, untuk harga tiket masuknya gratis alias benar-benar free ya. Jadi saya salut sama Kesultanan Banten yang membuat kebijakan bahwa situs-situs sejarah yang ada di wilayah Banten ini tidak dikomersilkan, supaya dengan harapan generasi muda terutama di Banten bisa mengenal sejarahnya dengan baik. Ini sebetulnya saya minder sih. Ini video ini kan saya monetize ya. Saya kalah sama Kesultanan Banten. Tapi ya siapa tahu nanti suatu saat saya jadi sultan ya, atau minimal keuangan saya seperti sultan, saya mungkin akan menggratiskan semua video-video di YouTube saya ini. Nggak saya monetize maksudnya. Sultan, ayo Sultan, bisa dong jadi sultan.
dalam sebuah benteng pasti dilengkapi dengan kanal-kanal ini ya, atau sungai gitu ya. Karena sungai ini atau kanal ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang dimiliki oleh sebuah benteng. Nah, itu kan bentengnya tuh ya. Nah, ini bentengnya. Dan sebelah sini kanal-kanalnya supaya menghalangi atau memperlambat gerak musuh untuk masuk ke dalam benteng. Oke, mantap para boska. Setelah dari bagian luar bastion ini, sekarang kita langsung masuk aja ya untuk ke bagian dalam benteng. Jadi benteng ini tuh sebetulnya memang disengaja atau dirancang menghadap ke laut ya. Ya, seperti kita tahu pada umumnya memang benteng-benteng itu untuk pertahanan ya, terutama pertahanan laut ya. Jadi sebelah sini akses masuk untuk ke bastion yang tadi, tapi sekarang sisa-sisanya aja nih untuk bagian sini ya, udah pada runtuh semua bagian benteng yang sebelah sini. Jadi sekarang bagian ini kosongan aja ya boska ya. Sekarang sudah ada lapangan sepak bola. Tadi saya lihat ada beberapa atau banyak anak-anak yang olahraga di sekitar benteng ini. Dan di sini ada runtuhan-runtuhan bekas ruang-ruang benteng dulunya ya. Di sini mungkin untuk barak ya misalkan ya. Tapi karena sekarang sudah tidak ada jejaknya lagi, jadi pihak pengelola juga belum berani naruh papan informasi ruang apa ini dulunya ya. Nah, tapi boska, saya tadi lihat ada satu ruang yang bisa dimasuki. Kemungkinan besar menurut saya itu ruangan untuk menaruh senjata dan mesiunya ya. Tepatnya ada di sebelah sana, ujung sana ya. Nah, jadi nanti kita coba ke sana. Sekarang kita lihat dulu bastion yang sebelah sini. Dan untuk sebelah sini juga ada pintu keluar ya. Ada 1, 2. Tadi kita masuk dari pintu yang itu. Nah, ini masih ada sisa-sisa atau reruntuhan dari ruangan-ruangan benteng dulunya. Ini kan dulu pasti ada tembok gitu kan. Ini pintu masuknya nih dulunya ya. Jadi sekarang ya sudah begini, udah nggak ada sisanya lagi ya. Ini di sini bastionnya, tapi ya udah nggak ada ruang jaganya sekarang karena sudah runtuh ya. Nah, ini kita udah naik ya. Jadi aksesnya ada tangga untuk naik ke bastionnya ya, untuk para tentara-tentara VOC-nya gantian jaga mungkin ya, seperti itu. Dan sebelah sini juga masih ada sisa-sisa untuk taruh meriam ya, tuh di sekeliling bastion ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ya di sini sudah beginilah kondisinya ya boska. Jadi sudah runtuh, dan itu kalau kita lihat di ujung itu dulunya pasti tempat jaga tentara ya, yang kayak tadi kita lihat. Dan boska, sekarang saya mau ajak boska semua untuk kita melihat satu ruangan kecil sebenarnya. Udah panas terik, ternyata saya malah pakai jaket. Di dalamnya nggak ada kaos soalnya. Salah kostum nih. Dan untuk bastion sebelah sini ya, tadinya saya pikir kok nggak ada bastionnya gitu kan, cuma ujung gini doang. Ternyata ada tuh, agak naik ke atas kan jalannya. Nah, sebelah sana tuh ada bastionnya, sama bentuknya kayak lancip gitu kan. Nah, sebelah sana ada. Nah boska, ini adalah ruangannya ya, udah digembok. Jadi ruangannya seperti itu. Nah ya, ruangan kecil aja sih sebenarnya. Yang punya analisis lain tentang ruangan yang sekarang kita lihat, silahkan ketik di kolom komentar. Tapi berhubung ruangan ini tepat banget ada di samping bastion ya, jadi saya tambah yakin deh bahwa ruangan ini yang tadi kita lihat adalah ruang penyimpanan senjata dan mesiunya. Jadi biar cepet gitu ngambil senjata-senjata dan pelurunya. Kayaknya saya tambah yakin deh ini tuh ruang senjata dan ruang mesiunya, bukan gerejanya ya. Berarti benteng ini kan difasilitasi sebuah gereja kecil ya, untuk para serdadu VOC beribadah. Duh, saya bingung nih. Satu sisi mereka rajin beribadah misalkan gitu ya, tapi di satu sisi mereka terus merampas harta, merampas kekayaan rempah-rempah di Nusantara. Fana, memang fana. Sekarang kita coba masuk aja untuk telusur di bagian bastion yang sebelah sini. Nah, ini sekarang kita sudah ada di bagian dalam benteng, tapi kita tepatnya ada di bastion ya, salah satu bastionnya. Ini kita harus naik tangga boska. Jadi boska kalau kesini, saya sarankan jangan siang-siang ya. Ini sekarang saya telusur ini sudah jam 12:30 siang. Agak telat sih datang ke sini. Kalian dan saya juga tertarik untuk melihat bagian bastion yang ini karena di sini unik.
masih ada sisa ruang jaga ya untuk tentara VOC-nya. Yaudah, kita coba lihat ke situ ya. Nah, ini adalah ruang jaganya, Boska. Jadi cukup untuk satu orang ya, tapi memang tinggi. Duh, dalamnya tinggi. Ya karena kan orang Belanda kan tinggi-tinggi ya. Nah, di situ ada apa namanya untuk tempat lubang mengintai ya di sekelilingnya ruang jaga ini. Para tentaranya bisa ngelihat musuh yang mendekat dari lubang-lubang ini ya. Sekarang coba kita lihat di bagian bastion. Ini masih bastion ya, tapi lihat bagian sininya dulu. Tempat-tempat untuk naruh meriam ya. Ini kan yang menghadap ke laut kalau nggak salah ya. Nah, situ. Itu juga ada meriam-meriamnya ditaruh di sekeliling bastion ini. Dan juga uniknya, Boska, di Benteng Spilwijk Banten lama ini, di bawah bastion ini ada ruang komandan ya. Ruang komandannya itu yang sudah pasti ada di bawah kita sekarang ini. Nah, ini ada satu kotak ya untuk melihat ke bagian bawah. Nah, di situ ada akses untuk tempat orang jalan ya, sebelah sini. Nah, sebelah sini lebih jelas lagi nih kalau sebelah sini. Coba kita lihat ya. Nah, tuh. Itu kan ada semacam lorong kan ya. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan dikit. Nah, ini tuh untuk ke ruang komandannya ya. Nah, sebelah sini kita lihat lagi. Setelah dari akses yang tadi. Nah, itu keluarnya dari pintu ini. Nah, itu juga ada tuh. Ini tempat-tempat prajurit berlalu lalang nih dulunya ya. Dan saya udah sempat nanya sama bapak-bapak penjaga di sini, tempat masuk untuk ke sini tuh ada di bagian sana yang ada di bawah. Tapi ternyata dikunci pintunya, jadi tidak untuk umum ya. Jadi di bawahnya ini kecurigaan saya adalah ini adalah ruang komandannya yang ada di bawah ini. Nah, Boska, ini adalah pintu akses menuju ke ruang komandan tadi ya yang kita lihat tadi dari atas. Saya mau turun tapi ini terlalu tinggi jadi saya nggak turun dulu. Jadi Boska, sekarang tepat di depan kita ini ada salah satu bastion ya di salah satu sisi ya. Nah, ini di ujungnya banget ya. Keren banget. Jadi kalau ada musuh yang dekat langsung jeder gitu. Sedangkan di sini musuhnya sudah terhalang oleh parit ini atau kanal buatan ini ya. Jadi karena musuhnya udah susah gerak ya, ditembak dari meriam ini, nggak kebayang itu musuhnya langsung wah. Dan Boska, untuk bagian bastion di situ ada ruang tentara untuk berjaga ya. Mungkin dulunya ada di bastion yang lain juga ada ya seperti itu, cuma hanya ini yang tersisa. Setelah benteng ini sepenuhnya milik VOC Belanda, akhirnya benteng ini diperluas tahun 1731 untuk meningkatkan pertahanan dan pengawasan jika ada pihak yang melawan VOC. Kesultanan Banten salah satunya. Sepertinya Sultan Haji mulai sadar di dalam hatinya bahwa keputusan untuk bekerja sama dengan VOC sudah jadi bumerang untuk dirinya. Selama Sultan Haji berkuasa, Kesultanan Banten mengalami kemunduran. Ini dikarenakan Sultan Haji selalu dirongrong dan dimanfaatkan oleh VOC Belanda. Kekayaan negeri Banten habis di tangan VOC Belanda. Akhirnya tahun 1687, Sultan Haji menghembuskan napas terakhirnya. Setelah wafatnya Sultan Haji, kekuasaan VOC makin kuat di tanah Banten. Mungkin itulah karma politik yang harus dialami Sultan Haji karena durhaka kepada ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Singkat cerita, benteng Spilwijk ini terus digunakan oleh Belanda sampai tahun 1808. Karena Daendels menganggap benteng ini sudah tidak efektif lagi karena berubahnya strategi Belanda yang disebabkan kondisi politik saat itu. Benteng Spilwijk jadi alarm keras buat kita. Kekuasaan bisa hancur bukan karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dan salah keputusan dari dalam. Sultan Haji berpikir bahwa VOC akan menjadikan kekuasaannya langgeng, tapi justru VOC yang bikin Banten hancur. Hari ini pelajaran itu masih relevan. Kalau pemimpin kita lebih nurut sama kepentingan beberapa golongan dan korupsi dibiarin aja, rakyat Indonesia pasti jadi korban. Belajar dari sejarah biar Indonesia nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi Boska, itu tadi perjalanan kita di area benteng Spilwijk ini. Mantap. Diseret dulu ke dalam. Seret dalam bawa ke sana. Berarti dipenggalnya tuh di sana. Wah, mewah berarti ya. Mayang Sari. Mayang Sari.